Hujan bulan Oktober baru saja reda membasahi aspal Jalan Dago, Bandung. Udara dingin yang khas menyelinap masuk melalui celah ventilasi rumah bergaya minimalis milik Putri Anindya. Hari itu seharusnya menjadi hari yang istimewa. Usianya genap 32 tahun, sebuah angka yang bagi Putri menandakan kematangan dan, ia berharap, kedamaian. Sebagai seorang ibu tunggal, hidup Putri berputar penuh pada Tio, putra semata wayangnya yang baru berusia 7 tahun. Tio adalah matahari di tengah mendungnya kehidupan Putri pasca perceraian dan konflik keluarga yang tak berkesudahan. "Ibu, ada paket?" seru Tio dari ruang depan. Suara kecilnya memecah lamunan Putri yang sedang merapikan meja makan. Putri bergegas ke depan. Di lantai teras, sebuah kotak hitam elegan dengan pita satin berwarna emas tergeletak begitu saja. Tidak ada kurir yang menunggu. Putri memungut kotak itu, merasakan bobotnya yang cukup berat. Di atasnya tertempel sebuah kartu kecil dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan yang cakar ayam namun memiliki tarikan garis tegas. "Selamat ulang tahun, Kak. Maaf aku nggak bisa datang. Semoga ini bisa jadi permulaan baru buat kita. Aku sayang Kakak. Sabrina." Dada Putri berdesir. Sabrina Anindya. Nama itu membawa campuran rasa rindu dan muak yang menyakitkan. Adiknya itu sudah 2 tahun terakhir menjadi hantu bagi keluarga. Muncul hanya saat butuh uang, dan menghilang saat penagih utang datang menggedor pintu. Sabrina tenggelam dalam dunia judi online yang telah menggerogoti logika dan moralnya. Namun, membaca pesan itu, pertahanan hati Putri sedikit goyah. "Dari Tante Bina, Bu?" tanya Tio polos, matanya berbinar menatap kotak itu. Putri mengangguk ragu. "Iya, sayang. Sepertinya kue." Ia membawa masuk kotak itu dan meletakkannya di meja makan. Ketika tutup kotak dibuka, aroma coklat pekat yang manis langsung menguar, memenuhi ruangan. Di dalamnya terdapat sebuah devil's food cake yang dihias dengan sangat cantik, lengkap dengan lapisan ganache mengilap dan hiasan ceri merah gelap. Itu adalah kue favorit mereka berdua semasa kecil, sebelum kecanduan judi merusak segalanya. "Wah, coklat!" Tio bersorak girang. Ia sudah siap dengan piring kecil di tangannya. Ada keraguan yang sempat terlintas di benak Putri. Apakah Sabrina benar-benar tulus? Terakhir kali mereka bertemu, Sabrina memaki-maki Putri karena menolak meminjamkan sertifikat rumah ini untuk jaminan utang. Tapi, melihat kue yang begitu cantik dan kartu ucapan yang tampak bersungguh-sungguh, Putri menepis kecurigaan itu. Mungkin, pikirnya, ini adalah olive branch, tanda perdamaian. Mungkin Sabrina akhirnya menang di meja judi atau mendapatkan pekerjaan yang layak. "Boleh Tio coba duluan?" pinta putranya tidak sabar. Putri tersenyum lembut, mengambil pisau kue. "Tentu saja. Potongan pertama buat anak ibu yang paling ganteng." Pisau itu membelah tekstur kue yang lembut. Putri meletakkan potongan besar itu di piring Tio. Anak laki-laki itu langsung menyendoknya dengan antusias, memasukkan suapan besar ke mulutnya. Putri memperhatikan wajah putranya, menunggu ekspresi bahagia yang biasa muncul saat Tio makan coklat. Namun, senyum itu tidak datang. Kunyah Tio melambat. Dahinya berkerut dalam. "Kenapa, Nak? Nggak enak?" tanya Putri. Tio menelan ludah dengan susah payah, lalu meletakkan sendoknya. "Rasanya aneh, Bu." "Aneh gimana?" "Terlalu manis. Pahit getir. Kayak ada logamnya," gumam Tio. Ia memegang lehernya. "Panas, Bu." Tenggorokan Tio panas. Jantung Putri mulai berdegup kencang. Naluri keibuannya langsung menyalakan alarm bahaya. Ia baru saja hendak mengambil gelas air minum ketika Tio tiba-tiba terbatuk keras. Wajah anak itu berubah pucat pasi dalam hitungan detik. "Tio." Putri menyambar tubuh anaknya. Tubuh kecil itu mulai gemetar hebat. Tio memuntahkan isi perutnya ke lantai, cairan coklat bercampur buih putih. Napasnya tersengal-sengal,
Matanya mendelik ke atas seolah kehilangan fokus. Sakit, Bu. Perut Tio sakit, jerit Tio sebelum suaranya tercekat oleh kejang yang mengerikan. Kepanikan meledak di kepala Putri. Kue itu. Kue dari Sabrina. Tanpa membuang waktu untuk mengganti baju atau mencari dompet, Putri membopong tubuh Tio yang mulai lemas. Ia berlari keluar rumah, berteriak memanggil tetangga, mengabaikan hujan gerimis yang kembali turun. Tolong! Tolong anak saya! Jeritnya histeris. Pak Rahmat, tetangga sebelahnya yang sedang mencuci mobil, langsung melempar selangnya dan berlari menghampiri. Melihat kondisi Tio yang mulai membiru di bibir, Pak Rahmat segera membuka pintu mobilnya. Ke rumah sakit, Bu? Cepat masuk. Di dalam mobil yang melaju kencang membelah kemacetan Bandung, Putri memeluk Tio erat-erat. Air matanya jatuh membasahi wajah putranya yang kini tak sadarkan diri. Di benaknya, bayangan kotak kue hitam itu terus berputar, bertransformasi dari sebuah hadiah menjadi sebuah peti mati. Di sela-sela isak tangis dan doa yang ia rapalkan, sebuah realitas mengerikan mulai merasuk ke dalam kesadarannya. Ini bukan kue basi. Adiknya sendiri baru saja mencoba membunuh mereka. Lampu neon unit gawat darurat, UGD, Rumah Sakit Borromeus berpendar menyilaukan, kontras dengan langit sore Bandung yang kelabu. Suara roda berangkar beradu dengan lantai keramik, menciptakan keriuhan yang menyayat hati. Putri berlari di samping berangkar Tio, tangannya masih menggenggam tangan kecil putranya yang kini dingin dan lemas. Pasien anak, laki-laki, 7 tahun. Penurunan kesadaran, muntah hebat, ada tanda kejang. Teriak seorang perawat kepada tim dokter jaga. Tirai hijau ditarik, memisahkan Putri dari anaknya. Ia dipaksa mundur oleh seorang petugas keamanan. Bu, mohon tunggu di luar. Dokter sedang bekerja. Anak saya? Pak, anak saya keracunan, jerit Putri, air matanya tak terbendung. Tubuhnya merosot ke kursi tunggu yang keras di lorong rumah sakit. Bajunya masih berbau muntahan coklat, tapi ia tidak peduli. Menit demi menit berlalu seperti jam. Dari balik tirai, terdengar suara instruksi dokter yang tegas dan bunyi mesin monitor yang beritme cepat. Putri hanya bisa meremas tangannya sendiri, memanjatkan doa apa saja yang ia ingat. Rasa bersalah menghantamnya bertubi-tubi. Seharusnya aku yang memakannya. Seharusnya aku tahu Sabrina tidak mungkin berubah secepat itu. 1 jam kemudian, seorang dokter parubaya dengan jas putih yang sedikit kusut keluar dari balik tirai. Wajahnya serius. Namanya Dr. Adrian, tertulis di papan nametaknya. Putri langsung melompat berdiri. Dok, bagaimana anak saya? Tio selamat, kan? Dokter Adrian menghela napas panjang, lalu memberi isyarat agar Putri duduk kembali. Kondisinya kritis, Bu Putri. Kami sudah melakukan bilas lambung dan memberikan karbon aktif untuk menyerap racunnya. Untungnya, Ibu membawanya dengan sangat cepat. Kalau terlambat 15 menit saja, racun itu sudah akan menyebar ke sistem saraf pusat secara permanen. Lutut Putri lemas. Racun? Jadi benar karena kuenya basi. Dokter itu menggeleng perlahan. Tatapannya tajam menyelidik. Bu, ini bukan keracunan makanan biasa karena bakteri atau jamur. Dari gejala klinisnya, bau napas yang khas seperti bitter almond, kejang, dan kegagalan fungsi pernapasan yang cepat, kami menduga kuat ada zat kimia berbahaya yang tertelan. Kemungkinan besar sejenis sianida atau pestisida dosis tinggi yang dicampur ke dalam makanan. Dunia Putri seakan berhenti berputar. Zat kimia? Ulangnya dengan suara parau. Ya. Rumah sakit memiliki protokol wajib untuk melaporkan kasus seperti ini ke kepolisian karena indikasi pidana sangat kuat. Kami perlu sampel makanan yang dikonsumsi anak ibu untuk uji toksikologi. Lanjut Dokter Adrian tegas. Putri terdiam. Otaknya bekerja cepat menyusun potongan-potongan fakta yang mengerikan. Kue itu dikirim khusus untuk ulang tahunnya. Tulisannya jelas untuk Putri. Jika Tio tidak meminta potongan pertama,
Putrilah yang akan memakan potongan besar itu. Sabrina tidak menargetkan Tio. Sabrina menargetkan dirinya. Tiba-tiba, angka itu muncul di kepalanya, 55 miliar rupiah. Itu adalah nilai aset properti dan dana tunai peninggalan orang tua mereka yang dikelola oleh sebuah trust fund. Sesuai wasiat ayah mereka yang tahu tabiat buruk Sabrina sejak remaja, Sabrina tidak akan mendapatkan akses penuh ke dana utama selama Putri masih hidup. Putri adalah wali amanatnya. Namun, ada klausul fatal. Jika Putri meninggal dunia, hak wali dan seluruh aset akan jatuh otomatis ke tangan anggota keluarga darah terdekat yang tersisa, Sabrina. Utang judi Sabrina yang menumpuk, ancaman debt collector yang pernah Putri dengar lewat telepon, dan kedatangan kue misterius itu. Semuanya kini masuk akal. Ini bukan sekadar lelucon jahat. Ini adalah eksekusi. Bu Putri, panggil dokter itu, menyadarkannya. Putri mengangkat wajahnya. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tatapan dingin yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Rasa takutnya berubah menjadi amarah yang membara. Lakukan apa yang perlu dilakukan, Dok, ucap Putri dengan suara bergetar namun tegas. Selamatkan anak saya. Saya akan ambil sisa kuenya untuk bukti. Saya tahu siapa pelakunya. Putri merogoh saku celananya, mengambil ponselnya. Layar menyala menampilkan foto Tio yang sedang tertawa lebar. Ia bersumpah dalam hati, kali ini ia tidak akan menjadi kakak yang pemaaf. Tidak ada lagi perlindungan untuk Sabrina. Perang baru saja dimulai. Putri tidak kembali ke rumah sendirian. Di kursi belakang mobil patroli yang melaju tanpa sirine menuju rumahnya, ia duduk di sebelah Inspektur Haryo, seorang penyidik senior dari unit Reskrim Polrestabes Bandung. Wajah pria itu keras, dengan guratan lelah yang tercetak jelas, namun sorot matanya tajam dan waspada. Ibu yakin tidak ada orang lain yang masuk ke rumah setelah ibu membawa Tio ke rumah sakit? Tanya Haryo pelan. Saya titip kunci ke Pak Rahmat, tetangga sebelah. Dia sudah janji akan menjaga depan rumah, jawab Putri. Suaranya terdengar datar, emosinya sudah ia tekan jauh ke dalam. Sekarang bukan waktunya menangis. Sekarang waktunya berpikir taktis. Setibanya di rumah, garis polisi kuning belum terpasang, Haryo sengaja meminta agar situasi tetap terlihat normal, dari luar agar tidak memancing perhatian jika pelakunya sedang memantau. Mereka masuk ke ruang makan. Suasananya mencekam. Piring Tio masih ada di sana, dengan sisa potongan kue yang hancur dan sendok yang tergeletak miring. Cairan muntahan di lantai sudah mulai mengering, menyebarkan bau asam yang bercampur dengan aroma manis coklat yang kini terasa memualkan. Haryo mengenakan sarung tangan lateks. Ia mendekati kotak hitam itu dengan hati-hati seolah sedang menjinakkan bom. Ini kuenya? Tanya Haryo. Putri mengangguk. Ia berdiri di ambang pintu, tak sanggup melihat benda itu lebih dekat. Kartu ucapannya ada di atas meja. Pak, tulisan tangan adik saya. Haryo mengambil kartu itu dengan pinset, memasukkannya ke dalam kantong plastik bening. Kemudian, ia beralih ke kue. Ia mendekatkan wajahnya sedikit, mengendus aroma yang menguar tanpa menyentuhnya. Hidungnya berkerut. Sianida seringkali tidak berbau bagi sebagian orang, tapi kadang tercium seperti almond pahit. Atau bisa jadi ini racun tikus cair dosis tinggi, gumam Haryo. Ia menoleh ke anggotanya. Amankan seluruh kue, piring bekas makan korban, dan muntahan di lantai. Jangan sampai ada yang tercecer. Ini bukti mahkota kita. Tim forensik bekerja dalam diam. Kilatan lampu kamera mendokumentasikan setiap sudut meja makan. Putri memperhatikan mereka membungkus kematian yang dikemas cantik itu. Bu Putri, Haryo menghampiri setelah selesai memberikan instruksi. Kami akan memeriksa sidik jari di kotak dan mencocokkan tulisan tangan ini. Tapi saya harus jujur pada ibu. Kasus racun seperti ini sulit. Sulit bagaimana? Jelas-jelas adik saya yang mengirimnya. Sergah Putri, nada suaranya meninggi.
Kita tahu dia yang mengirim, tapi kita harus membuktikan bahwa dia yang memasukkan racun itu. Jelas Haryo sabar namun tegas. Pengacara yang cerdik bisa berdalih bahwa kue itu terkontaminasi saat pengiriman, atau dibeli sudah dalam keadaan begitu, atau bahkan menuduh ibu yang menaruhnya sendiri setelah kue sampai. Tanpa saksi mata atau rekaman CCTV saat dia menuangkan racun, kita butuh pengakuan atau bukti transaksi pembelian racun. Putri terdiam, mencerna kata-kata itu. Haryo benar. Sabrina licik. Dia pasti sudah memikirkan alibinya. Jika polisi langsung menangkapnya sekarang, Sabrina akan menyangkal segalanya, dan mungkin bebas karena kurang bukti. Sementara itu, Tio masih berjuang antara hidup dan mati di Icu. Lalu saya harus diam saja? Tanya Putri, tangannya mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan. Tidak, jawab Haryo. Ia menatap Putri lekat-lekat. Pelaku pembunuhan berencana biasanya tidak sabar. Dia pasti ingin tahu hasilnya. Dia menunggu kabar kematian. Haryo menunjuk ponsel Putri yang ada di saku. Kalau dia menghubungi ibu, angkat. Jangan tunjukkan kalau ibu tahu dia pelakunya. Buat dia merasa rencananya berhasil atau setidaknya membuat ibu panik dan putus asa. Kita butuh dia lengah. Kita butuh dia bicara. Tepat saat Haryo menyelesaikan kalimatnya, ponsel Putri bergetar panjang. Layar menyala di ruangan yang remang itu. Nama yang tertera di layar membuat darah Putri mendidih sekaligus dingin seketika. Sabrina Chaling. Putri menatap Haryo. Inspektur itu mengangguk pelan, memberi isyarat tangan. Angkat. Tenang. Putri menarik napas panjang, mencoba mengembalikan suara kakaknya yang lemah lembut dan naif, yang selama ini selalu dimanfaatkan Sabrina. Ia menekan tombol hijau, menempelkan ponsel ke telinga. Halo? Suara Putri bergetar, kali ini bukan akting, tapi karena menahan murka. Kak Put? Happy birthday ya. Suara di seberang sana terdengar riang, terlalu riang, dengan latar suara bising mesin slot atau musik jedak-jeduk yang samar. Kuenya udah sampai belum? Enak nggak? Pertanyaan itu terdengar begitu wajar bagi orang awam, tapi di telinga Putri, itu terdengar seperti, "Kamu sudah mati belum?" Putri meremas pinggiran meja makan, buku-buku jarinya memutih. Di hadapannya, Inspektur Haryo memberikan isyarat dengan gerakan tangan agar Putri tetap tenang dan membiarkan percakapan mengalir. Suara riang Sabrina di telepon terasa seperti sembilu yang menyayat telinga. "Halo, Bina?" Putri mengatur napasnya, membiarkan suaranya terdengar serak dan pecah, seolah-olah ia baru saja habis menangis hebat. Kuenya sudah sampai." Di seberang sana, sempat ada jeda sesaat. Kesunyian yang mencurigakan. "Oh, syukur deh kalau sudah sampai. Kakak suka? Kok suara kakak kayak gitu?" Kakak nangis. Putri memejamkan mata, membayangkan wajah adiknya yang mungkin saat ini sedang tersenyum penuh harap di depan layar ponselnya. "Tio, Bin. Tio sakit. Dia makan kuenya sedikit, lalu tiba-tiba muntah dan pingsan. Sekarang aku di rumah sakit." Putri sengaja memberikan informasi yang setengah benar. Ia ingin melihat reaksi Sabrina. "Hah? Masa sih, Kak? Mungkin Tio lagi nggak enak badan aja kali." Suara Sabrina naik 1 oktav, terdengar nada panik yang dipaksakan. "Tapi kakak nggak apa-apa kan? Kakak makan juga nggak? Aduh, aku jadi merasa bersalah. Padahal aku beli di toko langganan yang mahal. Loh?" Haryo mencatat sesuatu di buku kecilnya. Pelaku berusaha memastikan apakah target utama, Putri, juga terkena dampak. "Aku belum sempat makan, Bin. Aku langsung lari bawa Tio ke UGD," jawab Putri dingin, meski hatinya bergejolak. "Dokter bilang ini aneh. Mereka sedang cek laboratorium. Kamu beli di mana kuenya? Aku butuh tahu buat kasih tahu dokter. Takutnya ada bahan yang kadaluarsa atau apa." Suara di seberang sana terdengar agak tergagap. Itu? Aku beli di toko kue daerah Buah Batu. Kak,
Namanya aku lupa, nanti aku cari struknya ya. Kak, jangan bilang dokter kalau itu kue dari aku dulu, nanti malah jadi panjang urusannya sama polisi. Kita tunggu hasil cek Tio aja. Ya. Tapi Tio kritis. Bin, dia bisa lewat kalau kita nggak tahu apa yang dia makan. Putri meninggikan suaranya, kali ini kemarahan aslinya mulai merembes keluar. Iya, Kak. Tenang dulu. Aku nanti ke sana ya kalau urusanku sudah selesai. Aku doain Tio nggak apa-apa. Klik. Sambungan diputus sepihak oleh Sabrina. Putri menurunkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menatap Haryo yang sedang berdiskusi dengan anak buahnya. Dia panik, ujar Haryo datar. Dia tidak menyebutkan nama toko karena mungkin memang tidak ada toko. Dan dia melarang ibu melapor ke polisi. Itu pola yang sangat umum. Dia mau saya mati, Pak, bisik Putri. Dia bahkan tidak tanya Tio ada di rumah sakit mana. Dia cuma tanya saya makan atau tidak. Haryo mengangguk pelan. Sekarang kita punya keuntungan. Dia pikir ibu belum curiga padanya secara sadar. Dia pikir ibu hanya menganggap ini keracunan makanan biasa. Haryo kemudian mengajak Putri duduk di ruang tamu yang temaram. Bu Putri, untuk menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana, kita butuh bukti yang lebih konkret daripada sekadar motif warisan. Kita perlu dia mengakui tindakannya, atau kita temukan tempat dia meracik kue itu. Saya punya rencana, tapi ini berisiko bagi ibu. Putri menatap Haryo dengan tatapan yang tidak tergoyahkan. Apapun, Pak. Selama dia membusuk di penjara, saya akan lakukan. Kita akan memancingnya keluar dengan umpan yang paling dia inginkan, kata Haryo. Uang. Dan surat pelepasan hak waris. Rencana itu mulai disusun malam itu juga di tengah keheningan rumah yang kini terasa asing bagi Putri. Rencananya sederhana namun mematikan. Putri akan berpura-pura menyerah pada keadaan, mengaku frustrasi dengan kondisi Tio yang tak kunjung sadar, dan menawarkan kesepakatan pada Sabrina untuk mencairkan sebagian uang warisan demi biaya pengobatan luar negeri, dengan syarat Sabrina harus datang menemuinya secara langsung untuk menandatangani dokumen. Putri tahu, di dunia Sabrina, keserakahan selalu lebih besar daripada rasa takut. Lorong icu rumah sakit Borromeus terasa lebih dingin dari biasanya. Bau antiseptik yang tajam menusuk indera penciuman Putri saat ia duduk di samping tempat tidur Tio. Putranya tampak begitu kecil di balik berbagai selang dan kabel yang menempel pada tubuhnya. Bunyi bip dari monitor jantung menjadi satu-satunya melodi yang menemani kesunyian malam itu. Dokter Adrian masuk dengan raut wajah yang sedikit lebih lega. Kabar baik, Bu Putri. Kadar racun dalam darahnya mulai menurun. Tio sudah melewati masa kritisnya, meski dia masih harus diobservasi ketat karena efek samping pada fungsi ginjalnya. Putri mengelus dahi Tio dengan lembut. Terima kasih, Dok. Benar-benar terima kasih. Setelah dokter keluar, Putri mengeluarkan ponselnya. Ia teringat kata-kata Inspektur Haryo. Keserakahan adalah kelemahan terbesarnya. Putri menarik napas panjang, menyingkirkan rasa jijik, lalu mengetik pesan singkat kepada Sabrina. Bin, dokter bilang Tio butuh perawatan khusus di Singapura karena sarafnya kena. Biayanya miliaran. Aku sudah capek, Bin. Aku nggak sanggup mikir lagi. Aku mau cairkan dana deposito papa yang 10 miliar rupiah itu sekarang juga buat operasional. Kamu mau kan tanda tangan surat persetujuannya besok? Kita bagi dua sisanya. Yang penting Tio selamat. Pesan itu adalah umpan yang sempurna. Putri tahu Sabrina sedang terlilit utang judi yang luar biasa besar. Mendengar angka, 10 miliar rupiah, dan, bagi dua, akan membuat naluri predator adiknya terbangun. Hanya butuh 3 menit sampai ponselnya berdering. Sabrina menelepon balik. Halo, Bin? Suara Putri terdengar lemah, layaknya seorang ibu yang patah semangat. Kak, serius? 10 miliar. Suara Sabrina terdengar gemetar, bukan karena sedih,
melainkan karena kegembiraan yang sulit disembunyikan. Aduh, aku kasihan banget sama Tio. Tentu saja aku mau bantu. Kak, aku nggak mau kakak susah sendirian. Besok siang di kafe dekat rumah sakit, ya? Aku sudah minta orang hukum untuk siapkan draftnya. Kamu tinggal datang dan tanda tangan. Tapi tolong, Bin, jangan bawa teman-teman kamu yang aneh itu. Aku lagi sensitif, ucap Putri, memberikan kesan bahwa ia benar-benar sedang terpojok. Iya, Kak. Aku sendirian kok. Janji. Jam 1 siang ya. Setelah menutup telepon, Putri segera menghubungi Inspektur Haryo yang ternyata sudah menunggu di parkiran rumah sakit. Dia masuk jebakan, Pak, lapor Putri. Haryo mengangguk, ia menunjukkan sebuah alat perekam kecil dan alat pelacak yang akan dipasang di tas Putri. Besok, tim saya akan menyamar sebagai pengunjung kafe dan pelayan. Kami akan memantau setiap gerak-geriknya. Tugas ibu hanya satu, buat dia merasa memegang kendali. Buat dia merasa bahwa dengan kematian Tio atau ibu, masalah keuangannya selesai. Biarkan dia bicara. Malam itu, Putri tidak tidur. Ia duduk di kursi sebelah tempat tidur Tio, menatap wajah polos anaknya yang hampir dirampas darinya. Amarahnya kini telah berubah menjadi sesuatu yang dingin dan tajam, sebuah tekad untuk memastikan bahwa pengkhianatan ini menjadi perbuatan terakhir yang pernah dilakukan Sabrina kepada keluarga mereka. Ibu akan melindungimu, Tio, bisiknya di telinga anaknya yang masih terpejam. Kali ini, tidak akan ada ampun. Kafe kecil di sudut jalan Insinyur Haji Juanda itu tidak terlalu ramai saat jam menunjukkan pukul 1 siang. Suara denting sendok dan mesin espresso menjadi latar belakang yang sempurna untuk menyamarkan ketegangan yang menyesakkan dada Putri. Di telinga kanannya, sebuah alat pendengar kecil tersembunyi di balik rambutnya yang terurai, menghubungkannya langsung dengan Inspektur Haryo yang berada di dalam mobil van hitam, 2 blok dari sana. Target terlihat. Dia masuk melalui pintu samping, suara Haryo terdengar tenang melalui ERPC. Putri mendongak. Sabrina muncul dengan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang tampak kusam, mungkin hasil gadaian yang baru ditebus. Ia melangkah dengan kepercayaan diri yang palsu, namun matanya yang gelisah menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya mendarat pada Putri. Kak Put, sapa Sabrina sambil duduk di depan Putri. Ia mencoba memasang wajah prihatin, namun tangannya yang gemetar saat meraih buku menu mengkhianati pikirannya yang sedang berpacu. Mana suratnya? Tanya Sabrina tanpa basa-basi, setelah pelayan, yang sebenarnya adalah anggota tim Haryo, pergi membawa pesanan mereka. Putri meletakkan sebuah map coklat di atas meja. Di dalamnya terdapat draft dokumen hukum asli yang sudah disiapkan polisi. Sebelum kamu tanda tangan, aku mau tanya satu hal, Bin. Kenapa kuenya rasanya pahit sekali? Sabrina tertegun sejenak, lalu tertawa kecil yang terdengar hambar. Aduh, Kak, kan sudah aku bilang, mungkin tokonya pakai coklat hitam dosis tinggi. Atau mungkin lidah Tio yang lagi sensitif karena mau sakit. Sudahlah, jangan bahas kue lagi. Yang penting sekarang kita urus uang ini supaya Tio bisa ke Singapura, kan? Putri menatap mata adiknya dalam-dalam. Dokter menemukan residu bahan kimia, Bin. Polisi sudah menyita sisa kuenya. Mereka bilang ini percobaan pembunuhan. Wajah Sabrina berubah pucat pasi. Ia sempat melirik ke arah pintu keluar. Polisi? Kakak lapor polisi? Kenapa kakak sebodoh itu? Kalau mereka selidiki, nanti harta kita bisa dibekukan untuk penyidikan. Aku takut, Bin. Aku takut ada orang yang mau mencelakai kita demi uang 55 miliar rupiah itu. Ujar Putri dengan nada suara yang sengaja diperankan agar terdengar rapuh. Kamu tahu kan, kalau aku nggak ada, uang itu semua jadi milikmu? Aku cuma takut kamu juga dalam bahaya. Mendengar kata-kata itu, pertahanan Sabrina sedikit mengendur. Ia merasa Putri masih berada di bawah kendalinya. Ia condong ke depan, suaranya merendah menjadi bisikan tajam.
Makanya, Kak, tanda tangan saja ini sekarang. Biar aku yang pegang kendalinya. Kakak istirahat saja di rumah sakit, biar aku yang urus penagih utang yang terus-terusan datang ke rumahku. Mereka itu gila, Kak. Mereka hampir membunuhku kemarin karena aku kalah taruhan besar. Jadi karena itu kamu kirim kue itu. Tembak Putri tiba-tiba. Sabrina tersentak, matanya berkilat penuh amarah dan keputusasaan. Aku nggak punya pilihan. Kakak selalu pelit. Kakak duduk di atas tumpukan uang sementara aku dikejar-kejar orang yang mau mematahkan kakiku. Kakak pikir aku mau begini? Kalau saja kakak kasih uangnya dari dulu, aku nggak perlu melakukan hal ekstrim itu. Putri merasakan jantungnya berdegup kencang. Dia mengakuinya. Hal ekstrim apa? Bin? Meracuni kakakmu sendiri? Meracuni keponakanmu? Suara Putri kini bergetar karena emosi yang sesungguhnya. Kue itu untukmu, bukan untuk Tio. Desis Sabrina, wajahnya kini terlihat mengerikan, topeng kasih sayangnya telah lepas sepenuhnya. Tio itu cuma kecelakaan. Seharusnya kamu yang makan, lalu semuanya selesai dengan cepat. Aku bisa bayar utang, dan Tio tetap punya uang untuk masa depannya bersamaku. Kamu yang membuat ini jadi sulit, Putri. Di balik kaca jendela kafe, dua pria berpakaian sipil mulai berdiri dari meja mereka. Cukup, bisik Haryo melalui earpiece. Putri menutup map coklat itu perlahan. Terima kasih atas pengakuanmu, Sabrina. Sabrina mengerutkan kening, bingung. Apa maksudmu? Sebelum ia sempat bereaksi, kedua pria tadi sudah berada di belakang kursinya. Salah satu dari mereka memegang bahu Sabrina dengan cengkeraman besi, sementara yang lain mengeluarkan lencana kepolisian. Sabrina Anindya, Anda ditahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana. Ruang interogasi di Polrestabes Bandung terasa menyesakan dengan lampu neon yang berkedip di atas meja besi. Sabrina duduk dengan tangan terborgol ke kaitan meja, wajahnya yang tadi penuh amarah kini berubah menjadi masker ketakutan yang pucat. Di seberangnya, Inspektur Haryo duduk dengan tenang, sementara Putri mengamati dari balik kaca satu arah di ruang monitor. Saya tidak bermaksud begitu. Rengek Sabrina, suaranya parau. Kakak saya salah paham. Saya cuma bicara asal karena sedang stres ditagih utang. Mana mungkin saya meracuni keluarga sendiri? Haryo meletakkan sebuah alat perekam di atas meja dan menekan tombol play. Suara Sabrina terdengar sangat jernih. Kue itu untukmu, bukan untuk Tio. Tio itu cuma kecelakaan. Seharusnya kamu yang makan. Sabrina tersentak, bahunya merosot. Itu cuma kiasan. Maksud saya, Kak Putri yang selalu bikin saya pusing. Kiasan tidak menggunakan sianida. Sabrina, potong Haryo dingin. Ia mengeluarkan sebuah kantong plastik berisi ponsel lama yang ditemukan di tas Sabrina saat penggeledahan. Tim siber kami sudah memulihkan riwayat pencarianmu. Dosis mematikan sianida dalam makanan. Toko bahan kimia yang tidak memerlukan KTP di Bandung. Dan yang paling menarik, cara membakar sisa racun tanpa bau. Kamu melakukannya 2 hari sebelum hari ulang tahun kakakmu. Sabrina mulai terisak histeris, sebuah taktik lama yang sering ia gunakan untuk mendapatkan simpati keluarga. Aku dijebak. Seseorang mengirimiku pesan dan menyuruhku melakukannya atau mereka akan membunuhku karena utang itu. Siapa? Pancing Haryo. Aku tidak tahu namanya. Mereka lewat telegram. Haryo bersandar ke kursinya, menatap Sabrina dengan tatapan merendahkan. Kebohonganmu sudah tidak punya ruang untuk bergerak lagi, Sabrina. Kami sudah mendapatkan rekaman CCTV dari sebuah toko bahan bangunan di Cimahi tempat kamu membeli cairan pembersih karat yang mengandung zat serupa. Penjualnya mengenali wajahmu. Dan yang paling memberatkan, kami menemukan sisa bungkus coklat bubuk yang sudah terbakar di bak sampah belakang rumah kontrakanmu. Di sana masih ada residu racun yang sama dengan yang ada di lambung keponakanmu. Mendengar kata keponakanmu,
Tangis Sabrina berhenti seketika. Matanya kembali menajam, penuh kebencian. Tio tidak seharusnya makan itu. Ini semua salah Putri. Kalau dia tidak sok suci dan membagikan warisan itu, aku tidak akan sesedih ini. Di ruang monitor, tangan Putri mengepal kuat hingga kukunya memutih. Mendengar adiknya menyalahkan dirinya atas nyawa Tio yang hampir melayang membuat rasa iba yang tersisa di hati Putri menguap sepenuhnya. Ia berpaling dari kaca, tidak tahan lagi melihat sosok yang dulu ia sayangi kini telah menjelma menjadi monster akibat keserakahan. "Bagaimana, Pak?" tanya seorang petugas di ruang monitor kepada Putri. "Jangan beri dia celah untuk bebas," ucap Putri lirih namun penuh penekanan. "Saya ingin dia merasakan konsekuensi dari setiap tetes racun yang dia masukkan ke kue itu." Haryo keluar dari ruang interogasi beberapa saat kemudian, merapikan berkasnya. Dia sudah terpojok. Dia akan mulai menyalahkan kecanduan judinya sebagai alasan gangguan jiwa untuk meringankan hukuman, tapi bukti rencana yang matang ini, mulai dari riset hingga pembelian bahan, akan mematahkan pembelaan itu di pengadilan. Putri mengangguk. "Terima kasih, Pak Haryo. Saya harus kembali ke rumah sakit. Anak saya menunggu." Saat Putri melangkah keluar dari kantor polisi, udara malam Bandung terasa sangat dingin, namun untuk pertama kalinya sejak ulang tahunnya yang nahas, ia merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Namun, ia tahu, perjuangan di ruang sidang akan menjadi babak baru yang tak kalah melelahkan. Tio akhirnya diizinkan pulang setelah 2 minggu yang melelahkan di rumah sakit. Namun, kepulangan itu tidak terasa sama. Rumah yang biasanya penuh tawa kini terasa sunyi dan penuh kewaspadaan. Putri telah mengganti seluruh perlengkapan makan mereka dan membuang semua makanan yang ada di dapur, sebuah tindakan impulsif akibat trauma yang masih membekas. "Ibu, kenapa Tante Bina nggak pernah jenguk Tio?" tanya Tio suatu sore saat mereka duduk di teras. Putri terdiam, tangannya yang sedang mengupas apel terhenti. Ia belum sanggup menceritakan kebenaran yang mengerikan itu kepada anak seusia Tio. "Tante Bina sedang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Sayang, dia akan pergi untuk waktu yang lama." Tio menunduk, memainkan ujung kausnya. "Kuenya pahit sekali, Bu. Tio nggak mau makan kue coklat lagi." Kalimat sederhana itu menyayat hati Putri. Sabrina tidak hanya mencoba merenggut nyawa Tio, tapi juga merampas keceriaan masa kecilnya. Trauma itu nyata. Tio sekarang selalu ragu setiap kali akan mencicipi makanan baru, matanya akan menatap Putri seolah meminta konfirmasi apakah makanan itu aman atau tidak. Sementara itu, di luar sana, kasus kue ulang tahun beracun Dago mulai meledak di media massa. Nama keluarga Anindya yang terhormat terseret ke dalam tajuk utama berita kriminal. Putri harus menghadapi kejaran wartawan setiap kali ia keluar rumah. Namun, ia tidak mundur. Ia justru menggunakan perhatian media untuk memastikan kasus ini tidak menguap begitu saja. Inspektur Haryo datang berkunjung suatu malam untuk memberikan perkembangan terbaru. Pengacara Sabrina mengajukan permohonan pemeriksaan kejiwaan, ujar Haryo sambil menyerahkan salinan dokumen. Mereka mencoba membangun narasi bahwa Sabrina menderita patologi child gambling yang parah sehingga kehilangan kendali atas moralitasnya. Mereka ingin dia direhabilitasi, bukan dipenjara. Putri membaca dokumen itu dengan geram. Dia bisa merencanakan dosis racun, mencari toko kimia yang tidak meminta KTP, dan menyusun kata-kata manis di kartu ucapan. Itu bukan tindakan orang yang kehilangan kendali, Pak. Itu tindakan orang yang sangat sadar. "Saya setuju," jawab Haryo. "Tapi jaksa butuh kesaksian ibu yang sangat kuat di persidangan nanti. Mereka akan mencoba menyerang karakter ibu, menuduh ibu sebagai kakak yang egois yang memicu depresi adiknya. Apakah ibu siap?" Putri menatap ke arah kamar Tio yang pintunya terbuka sedikit. Ia bisa melihat putranya sedang tidur lelap, meskipun sesekali masih mengigau ketakutan. "Saya sudah kehilangan adik saya saat dia memilih judi daripada keluarga,"
ucap Putri dengan suara rendah namun tajam. Sekarang, saya hanya seorang ibu yang membela anaknya. Beritahu jaksa, saya siap memberikan kesaksian kapanpun sidang dimulai. Putri mulai mengumpulkan semua bukti komunikasi lama, pesan-pesan singkat di mana Sabrina mengancam akan melakukan hal nekat jika tidak diberi uang, serta catatan utang-utang Sabrina yang pernah Putri lunasi sebelumnya. Ia ingin menunjukkan kepada hakim bahwa ini bukanlah ledakan emosi sesaat, melainkan puncak dari pola manipulasi yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Di tengah persiapan sidang yang menguras energi, Putri mulai menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus tinggal di Bandung. Setiap sudut kota ini mengingatkannya pada pengkhianatan Sabrina. Ia mulai mencari informasi tentang yayasan sosial dan peluang baru di kota lain, memikirkan masa depan di mana Tio bisa tumbuh tanpa bayang-bayang bibinya yang beracun. Ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung penuh sesak. Udara terasa pengap oleh aroma kayu tua dan kehadiran para jurnalis yang siap dengan kamera mereka. Saat pintu samping terbuka, suasana seketika hening. Sabrina melangkah masuk dengan rompi tahanan berwarna oranye, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini tampak kusam dan lepek. Untuk pertama kalinya sejak penangkapan di kafe, mata kedua bersaudara itu bertemu. Sabrina menatap Putri dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara dendam, ketakutan, dan sisa-sisa manipulasi. Namun, Putri tidak memalingkan wajah. Ia duduk di barisan depan dengan punggung tegak, matanya sedingin es. Sidang perkara pidana nomor 142 atas nama terdakwa Sabrina Anindya dinyatakan dibuka. Ketuk palu hakim ketua bergema di ruangan itu. Jaksa penuntut umum, JPU, membacakan dakwaan dengan suara lantang. Pasal pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, menjadi ancaman utama. Jaksa memaparkan kronologi dengan sangat detail. Bagaimana Sabrina membeli bahan kimia, bagaimana ia memesan kue tanpa racun lalu menyuntikkan zat mematikan itu di rumah kontrakannya, hingga bagaimana ia berusaha memusnahkan bukti pembungkus coklat di tempat sampah. Saat tiba waktunya Putri memberikan kesaksian, ruangan menjadi sangat sunyi. Saksi, apakah Anda benar menerima kue tersebut dari terdakwa? Tanya hakim. Benar, Yang Mulia. Suara Putri stabil, meski tangannya di bawah meja meremas kain roknya kuat-kuat. Kue itu datang dengan kartu ucapan yang menjanjikan, permulaan baru. Saya pikir itu adalah tanda perdamaian. Ternyata, itu adalah upaya untuk mengakhiri hidup saya demi warisan. Pengacara Sabrina, seorang pria berkacamata dengan nada suara yang merendahkan, bangkit untuk melakukan pemeriksaan silang. Saudari saksi, bukankah Anda tahu adik Anda sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil akibat utang judi? Bukankah Anda sebagai kakak justru bersikap dingin dan terus-menerus memicu rasa putus asanya dengan menahan uang yang, secara teknis, juga merupakan haknya? Saya tidak menahan haknya, balas Putri dengan tegas, menatap langsung ke arah pengacara itu. Saya menjalankan amanah ayah kami untuk melindunginya dari kehancuran total. Kecanduan judi bukan alasan untuk membunuh. Jika saya memberikan uang itu sebelumnya, dia hanya akan menggunakannya untuk berjudi lagi. Apakah menurut Anda, membiarkan seseorang menghancurkan hidupnya sendiri adalah bentuk kasih sayang? Riuh rendah suara pengunjung sidang membuat hakim harus mengetuk palu berulang kali. Puncak persidangan hari itu terjadi saat jaksa memutar rekaman suara dari kafe dan menampilkan foto-foto Tio yang terbaring kritis di ICU. Sabrina mulai menangis meraung-raung, mencoba bangkit dari kursinya dan berteriak ke arah Putri. Kamu yang membuat aku jadi begini. Putri, kamu selalu merasa paling sempurna. Kamu tidak tahu rasanya dikejar-kejar orang yang mau membunuhku setiap hari. Putri hanya menatap adiknya dengan rasa iba yang telah mati. Orang-orang itu mengejarmu karena perbuatanmu sendiri, Bina. Tapi hari ini, kamu berada di sini bukan karena utangmu, tapi karena kamu hampir membunuh keponakanmu sendiri yang tidak berdosa. Sabrina dipaksa duduk kembali oleh petugas keamanan.
Drama di ruang sidang itu memperjelas satu hal bagi semua orang yang hadir. Ini bukan sekadar kasus kriminal, melainkan tragedi keluarga yang hancur oleh keserakahan. Saat sidang ditunda untuk pemeriksaan saksi ahli di minggu berikutnya, Putri berjalan keluar gedung pengadilan tanpa menoleh sedikit pun. Di luar, hujan deras mengguyur Bandung, seolah ingin mencuci bersih kotoran yang terungkap di dalam ruang sidang tadi. Minggu kedua persidangan menjadi babak yang paling teknis sekaligus paling mematikan bagi posisi pembelaan Sabrina. Jika sebelumnya emosi yang mendominasi, kini fakta ilmiah yang mengambil alih. Jaksa menghadirkan Dr. Aris, seorang ahli toksikologi forensik terkemuka, ke kursi saksi. Di layar besar ruang sidang, ditampilkan struktur molekul dan hasil uji laboratorium dari sisa kue coklat tersebut. Kami menemukan konsentrasi kalium sianida yang sangat tinggi pada lapisan tengah kue. Jelas Dr. Aris sambil menunjuk grafik. Zat ini tidak tercampur secara merata, melainkan disuntikkan secara sengaja ke dalam pori-pori spons kue setelah kue itu matang. Dosis yang ditemukan dalam satu potong kue saja cukup untuk menghentikan detak jantung orang dewasa dalam waktu kurang dari 10 menit. Pengunjung sidang bergidik. Putri, yang duduk di barisan kursi saksi, merasa perutnya melilit. Ia membayangkan jika hari itu ia tidak sedang sibuk di dapur dan langsung memakan kue itu bersama Tio. Apakah mungkin ini merupakan ketidaksengajaan dalam proses produksi di toko kue? Tanya jaksa. Sangat tidak mungkin, jawab Dr. Aris tegas. Kami telah memeriksa toko kue asal, yang berhasil dilacak polisi melalui sisa kotak dan struk pembelian di tempat sampah terdakwa. Hasil sidak di dapur toko tersebut bersih. Sebaliknya, alat suntik medis yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa mengandung residu zat yang identik dengan yang ada di kue. Sabrina, yang duduk di samping pengacaranya, tampak semakin mengerut. Ia tidak lagi berteriak atau menangis histeris. Ia tampak layu, seolah baru menyadari bahwa dinding penjara benar-benar sedang menutup di sekelilingnya. Keadaan semakin memburuk bagi Sabrina ketika jaksa menghadirkan saksi kejutan. Seorang pria bernama Hendra, yang merupakan salah satu penagih utang dari sindikat judi online. Hendra hadir dengan pengawalan polisi karena ia juga sedang dalam proses hukum. Terdakwa menjanjikan saya uang 1 miliar rupiah pada minggu ketiga bulan Oktober, ungkap Hendra dengan nada bicara yang kasar. Dia bilang, tunggu saja, kakakku akan segera mengalami kecelakaan, dan semua asetnya akan jatuh ke tanganku. Dia sangat yakin. Itulah kenapa kami memberinya perpanjangan waktu. Pengacara Sabrina mencoba memprotes, namun hakim menolaknya. Kesaksian Hendra adalah paku terakhir di peti mati alibi Sabrina. Ini bukan lagi soal gangguan jiwa atau keputusasaan. Ini adalah transaksi nyawa untuk melunasi utang. Di sela-sela istirahat sidang, Putri berjalan menuju kantin pengadilan untuk mencari udara segar. Di sana, ia berpapasan dengan pengacara Sabrina yang sedang berbicara di telepon dengan nada frustrasi. Tidak bisa. Klien saya sudah tidak punya aset lagi untuk membayar biaya hukum tambahan. Ketus pengacara itu sebelum menutup telepon. Rupanya, teman-teman judi Sabrina dan jaringan sosialnya yang dulu ia banggakan telah menghilang. Tidak ada yang datang menjenguknya. Tidak ada yang mengirimkan dukungan. Sabrina kini sendirian, ditinggalkan oleh dunia yang telah ia pilih di atas keluarganya sendiri. Putri menatap ke arah luar jendela, ke arah jalanan kota Bandung yang sibuk. Ia merasa hampa. Tidak ada kemenangan dalam melihat adiknya hancur, namun ada rasa keadilan yang mulai tegak. Keadilan untuk Tio, dan keadilan untuk mendiang ayah mereka yang namanya telah dicemarkan oleh keserakahan ini. Hari pembacaan tuntutan tiba dengan atmosfer yang jauh lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi kerumunan jurnalis yang berteriak. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam di dalam ruang sidang. Sabrina tampak jauh lebih kurus, wajahnya kusam tanpa riasan, matanya terus menatap kosong ke lantai semen di bawah kakinya. Jaksa penuntut umum berdiri, merapikan jubah hitamnya, lalu mulai membacakan dokumen tuntutan setebal 50 halaman.
Suaranya bergema mantap, menguraikan setiap niat jahat yang tersusun rapi di balik kotak kue cantik itu. Terdakwa secara sadar, dengan perencanaan yang matang dan dingin, telah mengkhianati ikatan darah yang paling suci. Ia tidak hanya berniat merampas nyawa kakaknya demi harta, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian yang mengerikan terhadap nyawa seorang anak kecil yang seharusnya ia lindungi, ujar jaksa dengan nada yang menggetarkan ruangan. Oleh karena itu, jaksa melanjutkan, kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 25 tahun tanpa pembebasan bersyarat, serta menyatakan terdakwa kehilangan seluruh hak warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi ahli waris yang mencoba membunuh pewaris. Putri memejamkan mata. Angka 25 tahun adalah waktu yang sangat lama, hampir sepanjang sisa usia produktif Sabrina. Namun, bagi Putri, itu adalah harga yang harus dibayar untuk keamanan nyawa putranya. Ketika tiba giliran Sabrina untuk membacakan nota pembelaan atau pleidoy pribadinya, ia berdiri dengan kaki yang tampak gemetar. Ia tidak lagi menyalahkan Putri. Ia tidak lagi berteriak tentang ketidakadilan. Saya hanya ingin semua ini berakhir. Suara Sabrina nyaris berupa bisikan. Saya terjebak dalam lubang yang saya gali sendiri. Setiap kali saya kalah judi, saya merasa dunia kiamat. Saya tidak melihat Kak Putri sebagai manusia lagi. Saya melihatnya sebagai penghalang. Saya minta maaf. Terutama untuk Tio. Sabrina mulai terisak, namun kali ini tangisannya terasa berbeda. Bukan tangisan manipulatif, melainkan tangisan seseorang yang menyadari bahwa ia telah menghancurkan segalanya dan tidak ada jalan kembali. Putri menatap punggung adiknya dari kursi pengunjung. Ada rasa sakit yang luar biasa melihat seseorang yang tumbuh bersamanya berakhir seperti ini. Namun, permohonan maaf itu datang terlambat. Maaf tidak bisa menghapus racun dari tubuh Tio, dan maaf tidak bisa mengembalikan rasa aman yang telah hancur. Setelah sidang ditunda untuk putusan akhir minggu depan, Putri segera meninggalkan gedung pengadilan. Ia tidak ingin bicara dengan siapapun. Ia langsung menuju ke sebuah kantor notaris di daerah Pasteur. Di sana, Putri menandatangani dokumen terakhir. Ia memutuskan untuk menjual rumahnya di Bandung dan sebagian besar aset yang menjadi sengketa. Ia akan menyumbangkan sebagian besar dana dari warisan yang seharusnya menjadi bagian Sabrina ke sebuah pusat rehabilitasi judi dan yayasan perlindungan anak. Anda yakin dengan keputusan ini, Bu Putri? Tanya notaris itu. Sangat yakin, jawab Putri tegas. Uang ini sudah membawa terlalu banyak darah dan air mata di keluarga saya. Saya ingin uang ini digunakan untuk mencegah orang lain menjadi seperti Sabrina, dan membantu orang-orang yang menjadi korban seperti saya dan Tio. Malam itu, Putri mulai mengemasi barang-barangnya ke dalam kardus. Ia melihat foto masa kecilnya bersama Sabrina yang terselip di dalam album tua. Ia menatapnya cukup lama, sebelum akhirnya menutup album itu dan memasukkannya ke dasar kardus paling bawah. Ia siap untuk babak terakhir di pengadilan, sebelum menutup buku kehidupannya di kota ini selamanya. Hari itu, langit Bandung tertutup awan mendung yang tebal saat hakim ketua mengetukkan palunya untuk terakhir kali. Suara ketukan itu tidak hanya menandai berakhirnya persidangan, tetapi juga berakhirnya hubungan darah yang telah lama membusuk. Mengadili, menyatakan terdakwa Sabrina Anindya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana penjara selama 25 tahun tanpa pembebasan bersyarat, serta menyatakan terdakwa kehilangan seluruh hak perdata atas warisan keluarga Anindya. Sabrina roboh di kursinya. Tidak ada teriakan. Hanya isak tangis tertahan saat petugas membawanya pergi menuju mobil tahanan yang akan mengantarnya ke lapas wanita. Putri tidak menunggu untuk melihat adiknya masuk ke dalam mobil itu. Ia langsung melangkah keluar, menghirup udara dingin yang terasa lebih ringan dari biasanya. 1 bulan kemudian, Putri benar-benar meninggalkan Bandung. Ia memilih sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang tenang, jauh dari sorot lampu media dan bisik-bisik tetangga yang mengenalnya sebagai
korban kue beracun. Dengan sisa warisan yang ada, ia mendirikan Yayasan Anindya Cahaya, sebuah tempat perlindungan dan rehabilitasi bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga serta pusat edukasi bagi keluarga yang hancur akibat kecanduan judi. Putri tidak ingin uang keluarganya hanya tersimpan di bank. Ia ingin uang itu bekerja untuk menyembuhkan luka-luka yang serupa dengan lukanya. Di yayasan itu, Putri sering terlihat duduk di taman, berbicara dengan para ibu yang datang dengan mata sembab dan harapan yang hampir pupus. Ia tidak lagi berbicara sebagai korban, melainkan sebagai penyintas. Ia membagikan kisahnya bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk menunjukkan bahwa kekuatan seorang wanita tidak diukur dari berapa kali ia dikhianati, melainkan dari bagaimana ia bangkit dan melindungi orang yang ia cintai. Tio tumbuh menjadi anak yang tangguh. Meski ia sempat takut pada makanan coklat selama setahun penuh, perlahan dengan terapi dan kasih sayang Putri, ia mulai pulih. Di sekolah barunya, tidak ada yang tahu tentang tragedi itu. Ia hanya dikenal sebagai Tio, anak yang cerdas dan gemar melukis pemandangan gunung yang damai. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam di ufuk barat, Putri berdiri di beranda kantor yayasannya. Ia memegang sebuah surat dari lapas, surat dari Sabrina. Ia tidak membukanya. Bukan karena dendam yang masih membara, melainkan karena ia sudah selesai dengan masa lalu itu. Ia meletakkan surat itu di atas meja, membiarkannya tetap tertutup, lalu berjalan menuju halaman tempat Tio sedang bermain bola bersama anak-anak lainnya. Putri Anindya telah menemukan kebahagiaannya yang sejati. Bukan pada angka miliaran di rekening bank, melainkan pada tawa Tio yang lepas dan keberhasilan para wanita di yayasannya untuk kembali berdiri tegak. Pengkhianatan Sabrina memang meninggalkan bekas luka, namun dari bekas luka itulah Putri membangun sebuah benteng yang tidak hanya melindungi dirinya dan Tio, tetapi juga menjadi tempat bernaung bagi banyak orang yang kehilangan arah. Ia telah memenangkan peperangannya, dan sekarang, ia menikmati kedamaian yang telah ia perjuangkan dengan seluruh jiwanya. Selesai. 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 Selesai.